Hasil laga timnas Australia kontra Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Reaksi mengejutkan Sintayong usai melihat hasil laga Australia kontra Indonesia. Reaksi sangat mengejutkan Erick Thohir usai melihat hasil laga timnas Australia kontra Indonesia. Joey Pelupesi menjadi pembeda di tubuh timnas Indonesia. Bintang timnas Bahrain ini ketar-ketir injakan kaki ke Indonesia. Patrick Kluivert beri jawaban mengejutkan soal dicoretnya beberapa pemain peninggalan Sintayong, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga antara timnas Australia kontra timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Sydney Football Stadium itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin sempurna di laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia. Bermain sebagai tim tamu, skuad asuhan Patrick Kluivert tampil tidak sesuai harapan di awal-awal babak pertama. Dalam pertandingan tadi, di bawah arahan pelatih baru pengganti Sintayong, yakni Patrick Kluivert, langsung menurunkan 11 poin terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Tony Popovic. Terdapat beberapa wajah baru yang dibawa Patrick Kluivert dalam laga kontra timnas Australia ini. Pada line up yang diturunkan oleh Patrick Kluivert, oleh Rumeni hingga Dean James dimainkan sejak menit awal pertandingan. Dan ini menjadi laga debut untuk kedua pemain tersebut mengenakan jersey timnas Indonesia. Martin Paes masih menjadi pemain yang dipercaya Kluivert untuk mengawal gawang skuad Garuda. Sementara Kevin Dick, Marcel Gars, J.I. Jax, dan Calvin Verdong menjaga lini pertahanan tim Merah Putih. Jalannya pertandingan babak pertama. Bermain sebagai tim tamu, timnas Indonesia justru tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Permainan agresif skuad Garuda benar-benar membuat lini pertahanan Australia kewalahan. Sedangkan tim tuan rumah Australia lebih bermain bertahan sambil menunggu skuad Garuda melakukan kesalahan. Oleh Rumeni beberapa kali melakukan tusukan berbahaya di area pertahanan Australia. Pada menit keempat, timnas Indonesia memberikan sebuah ancaman lewat aksi heading dari J.I. Jax. Berawal dari tendangan bebas dari skuad Garuda, bola tandukan J.I. Jax masih bisa ditepis oleh kiper Matty Ryan. Jantung supporter Indonesia sempat dibuat dak-dikduk. Tak kalah skuad Garuda mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-7 karena Rafael Strike dilanggar oleh pemain belakang Sekoros di area kotak terlarang. Kevin Dix yang maju sebagai Algojo gagal memanfaatkan peluang ini untuk membuka keunggulan bagi skuad Garuda. Sepakan bola ke sisi kanan gawang Australia justru membentur tiang gawang lawan. Asik menyerang, gawang skuad Garuda justru kebobolan terlebih dahulu lewat sepakan penalti. Berawal dari pelanggaran yang dilakukan Nathan Joaon kepada Lewis Miller di kotak penalti Indonesia, Martin Boyle yang maju sebagai eksekutor berhasil memperdaya Martin Paes dan mengubah skor menjadi 1-0. Petaka kembali datang untuk skuad Garuda. 2 menit setelah gol pertama Australia, Nissan Velupillai berhasil menjobol gawang Martin Paes. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan tim tuan rumah. Pada menit ke-34, Jackson Irvine berhasil menjobol gawang skuad Garuda untuk ketiga kalinya. Kali ini skuad Garuda tertinggal semakin jauh dengan skor 3-0. Permainan skuad Garuda semakin kacau setelah tertinggal 3-0 oleh tim tuan rumah Australia. Mencoba mencari gol untuk memperkecil kedudukan, namun pada akhirnya skuad Garuda harus puas tertinggal 3-0 di babak pertama. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Pemain bintang timnas Bahrain, Mohamed Marhon, menyadari bahwa bakal melakoni 2 laga tandang yang menantang, yakni melawan timnas Indonesia dan timnas Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mohamed Marhon mengakui hasil positif dari 2 pertandingan ini bisa memberikan harapan besar bagi timnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setidaknya ada beberapa tantangan yang dihadapi timnas Bahrain pada 2 laga tandang kali ini. Yang pertama, mereka harus melakoni perjalanan jauh dari Manama, ibu kota Bahrain, menuju ke Tokyo yang berjarak 15.000 km. Tidak hanya itu, laga kali juga digelar di bulan Ramadan yang memberikan tantangan tersendiri. Marhon juga secara spesifik menyebut apabila duel tandang kali ini bakal lebih menantang karena kandang lawan terutama SUGBK bakal penuh sesak dengan supporter tim tuan rumah. Timnas Indonesia tentu harus berhati-hati dengan keberadaan Mohamed Marhon. Pada pertemuan pertama yang berlangsung pada bulan Oktober 2024 lalu, dia mencetak 2 gol untuk menggagalkan kemenangan skuad Garuda. Bukan tidak mungkin ancaman yang sama akan dihadirkan pemain yang sudah mengoleksi 19 gol dari 74 caps bersama timnas Bahrain tersebut. Dia punya ambisi besar untuk membantu Bahrain lolos ke Piala Dunia 2026.
Marhon menegaskan timnya akan tetap menghormati para pesaing. Namun itu bukan berarti bahwa Bahrain akan menyerah selama berjuang untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Setiap pertandingan yang dihadapi selama kualifikasi Piala Dunia merupakan tantangan yang sulit, baik pertandingan kandang maupun tandang. Tentu saja kami tahu bahwa kami akan bermain melawan tim-tim kuat dan di stadion yang penuh sesak, dan juga Ramadan yang membuat pertandingan menjadi lebih menantang. Namun kami harus mempersiapkan diri sepenuhnya karena perjalanan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 mengharuskan kami untuk memberikan segalanya dalam setiap pertandingan, kata Mohamed Marhon. Klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United, membagikan sebuah momen perdebatan panas antara Marcelino Ferdinand dengan Oleh Rummenigge sebelum keduanya berangkat memperkuat timnas Indonesia. Ya, Marcelino Ferdinand dan Oleh Rummenigge merupakan pemain berkebangsaan Indonesia yang kini dimiliki Oxford United. Keduanya juga sama-sama mendapatkan panggilan dari pelatih Patrick Kluivert untuk membela tim Garuda menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Oxford United membagikan momen interaksi antara Marcelino dan Oleh Rummenigge. Keduanya terlibat dalam perbincangan menarik saat mendiskusikan satu istilah sepak bola dalam bahasa Indonesia. Dalam video tersebut, Marcelino mulai memperkenalkan istilah dalam bahasa Indonesia yang akan digunakan dalam sepak bola kepada Oleh Rummenigge. Marcelino meminta kompatriotnya itu untuk menebak makna kata umpan dalam konteks permainan sepak bola. Setelah Oleh menghadapi kebuntuan untuk menerka arti kata tersebut, Marcelino kemudian mulai menjelaskannya. Pemain berusia 20 tahun ini tidak langsung menyodorkan padanan katanya dalam bahasa Inggris, tetapi menjelaskannya melalui sebuah konteks di atas lapangan. Keduanya sempat berseteru soal penggunaan kata yang tepat dalam konteks tersebut, sebab Oleh menganggap bahwa instruksi untuk meminta umpan dari rekan setimnya bisa juga menggunakan kata play. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 17 stadion berstandar FIFA di Indonesia lewat acara di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin kemarin. Momen itu dinilai Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai momentum untuk membangun karakter bangsa melalui sepak bola. Erick menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah memberikan dukungan besar kepada PSSI melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Salah satunya mengalokasikan anggaran besar untuk memperbaiki stadion-stadion demi meningkatkan standar keamanan dan juga keselamatan. Erick menjelaskan ini menjadi momentum bagus untuk membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Sebanyak 17 stadion yang telah direnovasi ini telah memenuhi standar FIFA. Lebih lanjut, Erick menjelaskan pihaknya telah menyusun program keberlangsungan sepak bola di daerah dengan dukungan PSSI. Program tersebut antara lain adalah membangun kembali klub-klub amatir di setiap daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, maupun di tingkat desa. Ketum PSSI Erick Thohir secara terbuka menyatakan Asnawi Mangkualam tidak masuk ke dalam daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday bulan Maret ini. Soal keputusan seluruh pemain, PSSI menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Erick Thohir mengaku tidak bisa ikut campur dalam hal apapun. Untuk pertandingan ini, Kluivert mengumumkan susunan pemain sementara untuk kedua pertandingan tersebut. Sebanyak 29 pemain menerima panggilan tersebut. Meski begitu, roster sementara kali ini berbeda karena tidak ada mantan kapten timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualam. Begitu pula Yakob Sayuri yang juga pernah menjadi pemain utama di era mantan pelatih Sintayong. Erick mengaku sang pelatih tidak memberikan penjelasan apapun atas tidak masuknya Asnawi ke dalam tim. Namun dia sudah memperkirakan Kluivert akan memanggil pemain sesuai kebutuhan strategis. Namun pada sesi jumpa pers yang dilakukan Patrick Kluivert kemarin malam, akhirnya jawaban alasan Asnawi tidak disertakan pada FIFA Matchday bulan ini pun terjawab. Pelatih asal Belanda itu memberikan tanggapan singkat terkait keputusannya tersebut. Patrick Kluivert menyatakan bahwa dirinya sudah cukup puas dengan 29 pemain yang dipilih untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Baginya yang terpenting adalah menatap laga yang akan datang dan memaksimalkan komposisi yang ada. Tidak, ada banyak pemain yang tidak masuk skuad. Tetapi yang paling penting adalah laga hari ini bukan tentang pemain yang tidak masuk skuad. Saya senang dengan pilihan saya di dalam skuad dan menatap laga hari ini, kata Patrick Kluivert. Gelombang kedatangan pemain timnas Indonesia di Australia terus menjadi perhatian seluruh pecinta timnas Indonesia. Meski datang dari beberapa belahan benua, namun manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan kondisi terkini di skuad Garuda, di mana menurutnya saat ini Justin Hubner dan kawan-kawan dalam kondisi yang baik, bahkan menyebabkan timnas Indonesia dalam fase kepercayaan diri yang tinggi.
Ini menjadi salah satu alasannya kalau melihat komposisi pemain dan kualitas pemain sekarang, seharusnya semuanya dalam kondisi yang betul-betul percaya diri untuk bisa mencuri poin di kandang Australia. Sebagai informasi, Ivar Jenner dan kawan-kawan telah menjalani pemeriksaan kondisi setelah tiba di Australia. Setelah itu, para pemain timnas Indonesia pun langsung menggelar sesi latihan. Ini menjadi sesi latihan pertama tim Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sementara itu, dengan kehadiran sejumlah pemain anyar di bawah pelatih baru, tentu akan sangat dinanti gebrakan strategi yang akan digunakan untuk menghadapi The Socceroos. Salah satunya adalah kehadiran Joey Pelopessi di lini tengah timnas Indonesia, yang disebut bisa berduet dengan Tom Haye saat skuad Garuda melawan Australia. Hal ini diyakini untuk mempersulit Australia menembus lini pertahanan skuad Garuda, menurut pengamatan sepak bola nasional Bung Binder. Bung Binder juga menuturkan terdapat perbedaan signifikan antara Joey Pelopessi dan Ivar Jenner, di mana Ivar bermain lebih dekat dengan pertahanan, sementara Joey Pelopessi bermain lebih dekat ke lini serang. Jika Ivar Jenner lebih banyak merebut bola, namun untuk Joey Pelopessi bisa melakukan yang namanya counter pressing dan bisa bergerak dengan bola alias tipe pemain destroyer. Dan menurut Bung Binder, sejauh ini timnas Indonesia belum memiliki pemain seperti Joey Pelopessi. Oleh karena itulah dia merasa jika Joey Pelopessi diturunkan oleh Patrick Kluivert, maka timnas Indonesia akan memiliki serangan yang berbeda. Dengan demikian, Tom Haye pun akan banyak berpikir bagaimana menyalurkan bola dengan Joey Pelopessi yang akan menjadi perisai atau pelindungnya, di mana Joey Pelopessi pun akan melindungi Tom Haye untuk melakukan pekerjaannya, bermain kreatif memberikan suplai bola ke depan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.